Ahibail kiram, singkat saja yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Ada 3 cahaya hidup muslim. Ada berapa? 3. Kenapa bahas cahaya? Karena kita ini hidup di akhir zaman yang penuh dengan kegelapan. Saking gelapnya ini zaman, Nabi pernah memberikan perumpamaan, badiru bil a'malis salihah fitanan kaqitu'i lailil mudlim. Kata Nabi, wahai sahabatku, segeralah engkau berbuat amal soleh. Kenapa ya Rasulullah? Fitanan, sebab nanti di akhir zaman akan ada fitnah, ada musibah, ada tantangan keimanan, yang dimana tantangan iman tersebut kaqitu'i lailil mudlim, bagaikan bagian malam yang gelap gulita. Jadi memang kegelapan ini sudah disampaikan Nabi. Kalau Nabi menyampaikan ini bukan ramalan, tapi nubuat Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi pasti benar dan pasti terjadi. Nah, makanya kita baru dengar saat ini Indonesia gelap. Nah, Nabi sudah sampaikan akhir zaman gelap. Nah, kecuali yang pegang 3 cahaya ini. Yang pertama adalah nurun ilahi, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, faqala ta'ala Allahu nurus samawati wal ard. Dialah Allah cahaya bagi apa-apa yang ada di bumi dan apa-apa yang ada di langit, ibadah Allah. Maka setiap apapun, siapapun kita, apapun makhluknya akan bergantung kepada cahaya Allah. Bergantung hidupnya, bergantung rezekinya, bergantung usahanya, bergantung segalanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk mendapatkan cahaya Allah ini adalah taqarrub ilallah, dekatilah Allah, dan jangan sekali-kali menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Siap tingkatkan ibadah, siap dekatkan diri kepada Allah, takbir. Jadi minta hanya kepada Allah. Ada kebutuhan, minta kepada Allah. Rezeki pengen nambah, minta kepada Allah. Rumah pengen nambah, minta kepada Allah. Istri pengen nambah, minta sama siapa Ustaz Adi? Ente minta tanda tangan dulu istri pertama ente. Habib Idrus siap, takbir. Nah, itu yang pertama ya. Minta hanya kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apa yang kau mau, apa yang kau harapkan, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada selain Allah. Jangan minta ke Nyi Roro Kidul. Di Purwakarta ada bupati yang jadi gubernur, namanya KDM, Kang Dedi Musyrik. Kang Dedi Musyrik. Dia dalam mengembangkan kebudayaan di Purwakarta saat itu, dia mengkampanyekan Purwakarta istimewa dengan patung-patung dan kemusyrikan supaya mendapatkan keberkahan dari Nyi Roro Kidul. Kira-kira gila apa enggak? Ini musyrik atau budaya? Musyrik atau budaya? Musyrik, ibadah Allah. Maka kalau kita ingin diberkahi oleh Allah, kuncinya adalah dekatilah Allah, beriman, bertakwa kepadanya, pasti Allah turunkan berkah, insya. Itu yang pertama. Yang kedua, cahaya yang harus kita tempuh adalah nurun nabawi, cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, faqala ta'ala qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Allah, lu diam aja lu. Jawab dong ya Allah. Yang enggak jawab anak buahnya Dedi Mulyadi lu. KDM lu jangan-jangan lu. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada engkau apa yang datang? Ja'akum minallah, dari sisi Allah, kitabun, kitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, wa nurun, dan cahaya yang nyata. Nurun wa kitabun, cahaya. Ulama tafsir sepakat yang dimaksud cahaya di sini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun kita yang hidup di akhir zaman,
yang penuh dengan kegelapan, kegelapan akidah, kegelapan maksiat, kegelapan kemungkaran ibadah Allah. Kuncinya ikuti Nabi. Siap ikuti Nabi? Siap cintai Nabi? Siap ikuti syariatnya? Takbir. Ikuti Nabi dari hal yang terkecil sampai yang terbesar ibadah Allah. Cara makannya Nabi, cara berpakaiannya Nabi, cara tutur katanya Nabi, cara rumah tangganya Nabi, cara bermasyarakatnya Nabi, sampai cara berpolitiknya Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente jangan ikut Nabi, ikut sunnah Nabi yang enaknya doang lo. Ditanya kenapa lo kawin mulu, sunnah Nabi. Lo pas ditanya kenapa nggak qiyamul lail, bangun malam, diem lo. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Sini ada Ustadz Irfan nih, luar biasa. Ustadz Irfan ini bu, jawara dia. Kalau jam 12 malam dia terbang. Ya, dia terbang, dia punya sayap kalau jam 12 malam. Bu, ibu kalau mau diberkahi oleh Allah dan mendapatkan cahaya Nabi Muhammad SAW, biasakan sebelum tidur ibu berwudu dan banyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapa orang yang tidur dalam keadaan berwudu, kemudian dia beristighfar dan bersolawat, setiap bulak baliknya dia tidur, malaikat minta ampun untuk orang yang tidur ini. Jadi tidur ente jangan sia-sia. Tidur ente bisa diistighfari oleh para malaikat kalau tidurnya punya wudu, ya, kemudian dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya. Yang ketiga, yang terakhir ibadah Allah, cahaya yang harus kita tempuh di akhir zaman adalah nurun Qur'ani, cahaya Al-Qur'anul Karim. Wallahu Subhanahu wa taala qala fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Berimanlah kalian kepada siapa? Kepada Allah. Kepada siapa? Kepada Rasulnya. Wan nuril ladzi anzalna, dan kepada cahaya yang telah kami turunkan. Cahaya ini adalah Al-Qur'anul Karim. Maka orang yang ikut Al-Qur'anul Karim, insyaallah hidupnya akan lurus. Kenapa kok banyak pejabat kita? Tadi Habib Idrus, insya Allah beliau calon doktor, Dr. Habib Idrus Al-Habsyi. Kalau tadi sudah mendengar dari Mufti Teluk Gong, yaitu Syekh Abuya Kiai Haji Nurzain Suwanda, ya, guru-guru kita ini. Banyak pemimpin dan kezaliman di negeri ini. Kenapa? Rusak, hancurnya akhlak dan moral pejabat-pejabat kita ini dikarenakan mereka tidak ikut Al-Quran. Betul? Kalau kita bertanya apa sih akhlaknya Nabi, suatu hari Sayyidah Aisyah ditanya, ditanya beliau, ya Sayyidah Aisyah, kaifa kana khuluqun Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi? Apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad itu adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita betul-betul ingin menggelorakan revolusi akhlak, yang pertama adalah dekatkan diri kita kepada Al-Quran. Baca Quran, cintai Al-Quran, amalkan Al-Quran. Itu modal kita untuk revolusi akhlak. Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Dari baca Al-Quran. Maka dari ketiga cahaya ini, pertama cahaya apa? Cahaya Allah. Yang kedua cahaya Nabi Muhammad. Yang ketiga cahaya Al-Quran. Ada pertanyaan, wa idza kana Allahu nurun wan nabiyyu nurun wal Qur'anu nurun fa kaifa ya'ishul muslimu fid dhulumat. Jadi kalau Allahnya cahaya, nabinya cahaya, Al-Qur'annya cahaya, bagaimana seorang muslim bisa hidup di tengah-tengah kegelapan ibadah Allah? Pasti kalau ada orang Islam terjerumus kepada kegelapan maksiat, kegelapan judi online, kegelapan perzinahan, kegelapan minuman keras, kegelapan korupsi, saudara, jawabnya pasti tidak ikut Allah, tidak ikut Nabi, dan pasti tidak ikut Al-Quranul Karim. Siap cintai Allah, siap ikuti perintah Allah, siap ikuti Nabi Muhammad, siap cintai Nabi Muhammad, siap baca Al-Quran. Takbir.
Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.